Om Swastiastu, saya Made Soekarda, SD Saraswati 3 Denpasar. Setelah membaca dan menyimak, ada intisari yang saya refleksikan. Pertama, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Pendidikan tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan. Pendidikan merupakan fondasi dasar untuk meningkatkan peradaban kemanusiaan atau peradaban manusia. Yang ketiga, perubahan. Perubahan terus terjadi sesuai dengan perkembangan zaman, seperti tata surya yang terus berputar dari waktu ke waktu. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan kebudayaan tidak boleh statis, namun harus terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, untuk pemeliharaan kebudayaan harus disesuaikan dengan kodrat keadaan dan kodrat zaman. Ibaratkan susunan planet, satu berhenti maka akan terjadi kekacauan. Inilah yang dilihat oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa kita semua harus bergerak. Artinya perubahan adalah kekal dan harus terjadi. Dalam susunan planet tidak ada yang sama. Inilah yang dipandang sebagai sebuah keragaman. Dalam pendidikan dan kebudayaan tidak boleh dipandang sama, karena perbedaan ini justru akan memperkuat identitas suatu bangsa. Dan kelima, ada kerangka perubahan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan perubahan harus disesuaikan dengan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam terkait dengan di mana manusia itu berada. Kemudian kodrat zaman pendidikan itu harus dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman. 6. Prinsip mengadakan perubahan dengan pemikiran kritis. Pendidikan harus menghargai keunikan, maka dari itu pendidikan harus memerdekakan. Yang ketujuh, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu ibarat petani. Petani menumbuhkan padi tidak sama dengan menumbuhkan jagung. Biarkanlah mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Inilah keragaman yang harus dihadapi oleh seorang guru. 8. Budi pekerti. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan budi pekerti mempertajam olah cipta, menajamkan pikiran, olah rasa menghaluskan rasa, olah karsa memperkuat kemauan, olahraga menyehatkan jasmani, dan inilah harus seimbang. 9. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan trilogi pendidikannya, yaitu Ing Ngarso Suntolodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Cerita proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di awal, guru memberikan gambaran bagaimana cara merangkai listrik sampai listrik itu menyala. Kemudian di tengah, saat mempraktikkan, guru membimbing dan mengembangkan ide-ide peserta didik dalam merangkai listrik sehingga tidak terjadi konslet. Kemudian dari belakang, guru memberikan dorongan dan semangat secara terus-menerus sehingga tujuan itu bisa tercapai. Untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran, guru harus memberikan kepada siswa untuk berkreasi, berinovasi dengan menerapkan merdeka belajar. Yang saya telah coba lakukan yakni trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Suntolodo di depan memberikan contoh, Ing Madio Mangunkarso di tengah memberikan bimbingan dan pengarahan, dan Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan dan semangat. Terima kasih. Om Santi 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 Om.